Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih dalam Tuhan, bertemu lagi dalam acara Ceritaku Bareng Tuhan. Bersama saya Romo Martinus Joko Lelono, Pastor Paroki di Paroki Santo Mikael, Pangkalan TNI AU Adi Sucipto, Yogyakarta. Ceritaku Bareng Tuhan adalah sebuah acara yang kita gagas bersama dengan tim streaming dan teman-teman dari pastoran, dengan kita bersama-sama ingin mendengarkan kisah-kisah umat dan mereka yang mengalami kisah bersama dengan Tuhan. Hari ini hadir bersama saya, monggo Pak, memperkenalkan diri lebih dahulu. Terima kasih Romo, selamat pagi, berkah dalem. Nama saya Ignatius Supriyatmo. Saya dibesarkan di keluarga Katolik, mulai sejak kecil, baptisan bayi sampai dewasa, dan kemudian cerita sedikit tentang riwayat hidup saya. Jadi saya tidak sengaja masuk militer, tidak sengaja karena Kok memang. Tidak sengaja Pak, gimana? Jadi gini Romo, jadi tahun 65 itu kan tahun adanya tahun demo, karena habis PKI itu adanya demo. Nggak jelas tuh saya di mana Pak tahun 65 Pak. Ya, jadi lahir belum. Romo jelas lahir aja belum diprogram aja belum. Nah, baik. di situ saya kebingungan, masuk mahasiswa juga adanya mau demo, akhirnya daripada pergi kemana-mana dan saya harus memutuskan harus meninggalkan orang tua karena asli Jogja Pak? Saya asli Jogja, mulai lahir sampai keluar Jogja itu tahun 70, jadi mulai dari 47 sampai 70 itu saya jadi orang Jogja. 70 melalang buana karena sudah diterima jadi tentara. Nah, prosesnya dari tentara karena ya terus terang sebetulnya itu kan zaman dulu itu cari makan. Jadi kalau 65 ya susah-susahnya hidup susah. waktu itu. Orang tua sudah nggak ada, adanya ibu. Ya satu-satunya kan adik masih ada 3, kakak juga masih ada. Putuskan saya harus meninggalkan rumah. Saudaranya pinten Pak? 12 Romo. Saya nomor 9. Nah, setelah saya putuskan jadi tentara, ya itulah satu-satunya untuk meringankan. Kenapa saya kok mudah diterima? Karena di tentara itu adanya kan cuma sehat saja Romo. Dan sehat itu hobi saya olahraga. Jadi ya di situ langsung saya nggak tahu prosesnya. Pokoknya lancar. Saya tidak pernah mengalami kesukaran masuk tentara. Karena di apa-apa kan dihukum ya saya seneng. Apa-apa saya anggap semua olahraga. Apa-apa olahraga. Nah, lantas akhirnya 4 tahun saya lulus tahun 69 di AU. Di AU sini saya masuk di sini, kemudian lulus tahun 69, pertama kali ditempatkan di Malang sekitar 5 tahun, kemudian pindah Madiun sekitar 12 atau 14 tahun. Begitu Madiun. Ya, sampai apa Romo Madiun itu? Karena sampai Madiun awal saya kan masih bujangan saat itu. Nah, kemudian begitu dapat istri tahun 76 saya nikah, kemudian tahun 86 saya pindah Jakarta. Di Jakarta sekitar 3 tahun, pindah ke Sumatera. Di mana Pak? Di Pekanbaru Romo. Setelah di Pekanbaru saya 4 tahun pindah Bandung. Nah, yang lucu di Madiun saya punya anak 2, di Pekanbaru saya punya anak 1, pindah di Bandung. Dan dilala ya nasib saya itu ya biarpun dari Gusti tapi kok ya lancar-lancar saya nggak tahu. Dari Bandung itu saya pindah ke Jakarta. Tapi di Bandung itu saya ngenger kayak kalau ceritanya kayak itu loh dari ngarit sampai dikepenake tentara. Jadi begitu saya di Bandung dibunggahke pangkat kolonel. Kemudian dijenderalkan di Bandung, lantas saat digeser. Bapak Ibu untuk tahu ini Pak Temo ini pensiun, Pak Supriyatmo pensiun sebagai Jenderal Bintang 1. Di mana Pak? Saya pertama kali dijenderalkan di Bandung. Wakil Komandan Koharmat. Setelah itu saya pindah di Jakarta, jadi wakil asisten logistik. Jadi sebetulnya jenderalnya itu kayak hadiah saja.
Wong sebetulnya saya itu sekolahnya ya bodoh, tapi kok dadekke jenderal ya sing salah. Ya, tapi itu tidak semua orang sampai di situ. Ini jenderal itu dalam kepangkatan militer itu anugerah. Ya, Dan betul. ini tidak semua orang dapat. Kalau Pak Temo dapat itu berarti adalah berkat. Ya, Adalah. saya ngatur Gusti Allah. Wah, saya ini gitu, jenengan seperti itu. berprestasi, Pak. Wah. Ya. Nah, disitulah begitu pensiun saya maunya kembali Jogja, tapi ternyata saya masih dibutuhkan ya tadi awalnya kan seneng olahraga. Lah saya suruh pegang lapangan golf di Halim hampir 4 tahun. Pensiun. Ya, setelah pensiun kita mau cerita nih yang lain ini karena lalu jadi di Halim dan sebagainya, Pak. Jadi Bapak Ibu, gereja itu bukan hanya ditopang oleh sekian yang tampak. Tampaknya yang paling kelihatan itu Romo karena misa, karena berbagai hal yang di upacara yang dipimpin oleh Romo. Tetapi sebenarnya gereja ditopang oleh begitu banyak hal dan saya mau cerita tentang Pak Supriyatmo atau yang sering dipanggil Pak Temo ini tentang kiprahnya menjadi seorang katekis. Dan pewartaan iman sebagai prodiakon, lalu ketua lingkungan dan menjadi katekis, terutama tentang katekisnya. Dulu gimana Pak, kok bisa tertarik untuk menjadi katekis? Tentu banyak orang bisa ngajar, tapi tidak semua punya concern seperti yang dilakukan Pak Temo. Sekarang ini punya berapa dulu Pak? Katekisnya berapa orang? Kok di gereja sini sekitar hampir 15 orang. Jadi jadi kan katekis itu macam-macam, komuni pertama, penguatan sama baptis. Nah, saya kenapa kok bisa jadi katekis itu, saya ada turunan bapak saya kan seorang penilik sekolah zaman Londo. Jadi itu titisan itu ada. Jadi ngajar ya kayak guyon saja. Jadi tapi basic saya kan sejak saya nikah itu di mana-mana saya jadi ketua lingkungan. Biarpun tidak tahu apa toh ketua lingkungan itu. Tapi yang dilala yang saya pimpin itu ngurusi OMK segala macam itu lancar-lancar saja karena saya libatkan dengan tugas saya di kantor. Jadi semua itu lancar. Saya berhenti jadi ketua lingkungan setelah jadi jenderal. Saya izin masuk jenderal jadi ketua lingkungan. Kalau zaman masih kolonial sih saya nggak apa-apa. Sampai pernah ditegur, kamu kok mau datang ke rumahnya itu kan seorang bintara. Loh, bintara sama itu kan di kantor, nak melayani kan rano pangkat, seperti itu. Nah, yang lucu kan setelah saya jadi pensiun, saya ditawari sama gereja Agustinus Halim. Maukah jadi dewan paroki? Saya nggak mau, dewan paroki lu kok nggak mau. Lah dewan paroki nani ramung rapat, mimpin itu aku bosen. Kekerepen nggih. Pinten tahun kan mengabdi Auri itu berapa tahun? 32. Oh, 32. Oke. Nah, terus mbok aku pilih sing dadi dikongkon-kongkon wae ya. Saya enggak tahu. Gelem dadi prodiakon. Prodiakon iki apa? Lantas prodiakon ya sing bagi kumen iki. Mau nak mau bagi kumen iki wono gawean liya. Nah, ternyata di samping bagi kumen itu ada tugas melayani rumah-rumah, nyembayangke wong loro. Itu saya mulai tertarik situ. Nah, waktu itu di Halim itu ada pemilihan ketua wilayah dengan syarat pernah jadi ketua lingkungan. Nah, saya jadi ketua wilayah, ketua lingkungan. Lah aku ketua lingkungan ora tau nak nang Halim. Ning aku entuk jadi ketua wilayah. Begitu saya mau jadi ketua, boleh nak sampean bilang, oh ya apa-apa. Kenapa saya pengen jadi ketua wilayah? Saya mempraktekkan prodiakonnya itu. Wilayah itu kan lingkungannya banyak. Tapi kalau ketua lingkungan kan cuma satu lingkungan. Nah disitulah saya melakukan pekerjaan berobos pagar di Halim untuk melayani umat di luar Halim. Karena lebih banyak orang-orang. Berarti mirip dengan Pangkalan ini ya, umatnya dari tapi luar. lebih serem sana Sana kan ada daerah banjir yang rutin tiap tahun banjir. Itu ada pengalaman mengesan nggak Pak melayani berobos pagar dan sebagainya tadi? Mungkin ya satu mengesannya pengalaman. Kan begini, orang-orang yang saya layani itu kan orang yang biasa tiap tahun banjir. Jadi banjir itu bukan suatu hal yang aneh. Saya bilang lah kowe tiap tahun banjir ya udah gelem pindah. Nah yang saya layani itu kalau menuju ke tempat dia itu kadang-kadang juga sampai ke perut itu banjirnya.
Iya Romo, itu memang daerah banjir. Saya yang paling berkesan itu waktu jadi ketua ya bisa mencari dana APP itu menyumbang orang-orang yang kalau tidur aja keterocoan, nggak punya MCK itu saya kan parokinya Bidara Cina. Bidara Cina, nggih. Ya Bidara Cina dan saya termasuk mengeluarkan dana APP yang paling banyak nomor 2. Itu yang membantu. Caranya saya membantu bukan saya memberikan, tapi orang-orang itu saya suruh ngambil di tempat orang jualan barang-barang itu. Biar nanti dia ngerjakan sendiri. Saya siapkan kebutuhannya dia, lantas geledekannya, tapi dikerjakan mereka sendiri. Itu yang saya berkesan, jadi bisa melihatkan gimana seorang umat yang tidur aja kasarnya tidur aja payungan karena tidak semua bocor, nggak punya kamar MCK tuh mandi sama WC itu nggak punya, itu yang pengalaman. Lantas setelah saya 4 tahun jadi melayani di lapangan golf itu, pindahlah saya ke Jogja. Tahun berapa itu Pak? Pindah saya 2006 setelah gempa. 2006 setelah gempa. Pertama kali pindah itu karena anak saya pengen sekolah di Steladus. Itu yang membuat saya pindah. Lantas mungkin Romo Yos dengar kiprah saya atau langsung ditakap sama Yos. Bantu saya nggih mau. Kan sifat saya memang saya mau melayani. Membantu pertama di sini sebagai apa Pak? Sebagai itu pendampingan keluarga Romo. Langsung katekis berarti? Ya. Katekis dalam arti pendamping keluarga? Oh sudah, saya memang bidang saya seperti itu. Dampingi keluarga. Mulainya awal katekis itu karena anak saya mau komuni pertama. Itu yang mengawali. Kenapa saya tanya sama Moyos, saya boleh mulang mau. Loh kok lucu? Lah sapa sing iso ngajar anakku nakal. Wah seneng Romo. Romo Yos setelah tahu cara saya ngajar dan saya kan tidak pernah belajar. Romo yang tertarik itu caranya ngajar bahwa saya harus tahu situasi keluarga di anak itu. Anak itu harus diajari mengenal keluarganya, mengenal pembantunya, mengenal apa yang ada di rumah itu. Berarti iman itu menurut jenengan dengan cara pengajaran itu, iman itu nggak penting hanya soal ini, nggih? Iya. Soal ini juga. Hati Romo. Nggih. Iya. Itu saya tumbuhkan ke anak Romo. Contohnya gimana Pak? Yang jelas, saya pernah pengalaman itu. Anaknya anggota kita ini warnanya nakal sekali. Anaknya tidak sengaja cerita bahwa dia diajak orang tuanya ke Surabaya tidur di hotel zaman Paskahan. Lantas anaknya, kowe nang kono ya nang gereja? Enggak, kita main aja di hotel. Wah itu saya tegur bapaknya. Bapaknya ada sering sih, saya marahi. Lah kowe kan didik anak kamu tok kayak gereja. Ya tok didik nang omah. Ya pendidikan anak penting ada di rumah juga. Iya. Mungkin memang sekarang ya agak susah ya. Ya itulah makanya apalagi sekarang pakai ini. Gadget ya. Saya kan bilang wong sing do sugih-sugih ngkai masing-masing gadget nang kamare dikai TV ya wis ora ketemu karo wong tuwa seperti itu. Itu berarti pertemuan keluarga menurut jenengan penting. Sangat penting. Tapi kalau ketemu dengan anak-anak katekumen itu terjadi nggak Pak sekarang Pak? Harusnya terjadi karena konteks itu tidak bisa pakai seperti ini. Tapi faktanya gimana Pak? Nah faktanya sekarang kan terpaksa seperti ini. Nah kalau dengan seperti ini itu harus kita mengasih soal. Misalnya? Ditanya misalnya begini. Kowe sok nang omah sok isi sembahyang ora bareng? Masih sering doa enggak ya? Sudah jarang. Sok makan bareng ora? Itu saya kejar terus. Kapan kowe sebulan sekali atau seminggu sekali makan bareng? Ya njaluk wong tuamu makan soal nong di mana? Di warung atau di rumah makan itu aja. Itu adalah event yang paling baik pertemuan anak sama orang tua. Kemudian saya tanya. Sebenarnya anak-anak itu rindu ya Pak? Rindu mau. Karena saya terus terang aja nanti saya cerita bahwa ngajar pribadi sama ngajar kelas itu beda sekali mau. Beda sekali. Lantas saya tanya. Kowe nak nang warung apa nang ndi nak mangan ya konjuk ora? Itu saya tekankan, konjuk ora. Nah kalau enggak tunjuk kenapa kok kowe enggak tunjuk? Wong cirimu ku ya konjuk kuwi. Itu saya tekankan sama saya yang tidak pernah
Saya lupakan itu murid saya yang namanya email. Email itu orang Batak itu. Itu saya selalu anaknya beling tapi waduh fanatiknya nak cawe dok wae gede wani nganggo kalung salib bantu iki wong gendeng juga saya gitu. Seperti itu hal yang bagi saya salut sama anak-anak yang mau mempertahankan seperti itu. Wah, itu mulai saya ngajar mulai komuni pertama, kemudian yang paling menarik belajar mengenai krisma. Krisma kenapa belajar baik? Karena kan ada ya krisma anak kecil sama anak dewasa. Yang paling menarik adalah dewasa. Kalau anak kecil itu kan banyak hanya tanyanya sedikit tapi kita yang ngoceh banyak. Tapi kalau dewasa itu betul-betul suatu omongan yang timbal balik. Omongan orang dewasa. Iya, jadi saya banyak diskusi daripada ngajar. Nah, di dewasa itu kan lucunya yang krisma kan kebanyakan yang beda agama misalnya menikah dari Kristen. Ya. Saya pernah ngajar mengenai siswanya yang dewasa 9, yang dari Kristen itu sekitar 6. Itu sangat menarik sekali. Ya. Menariknya gimana, Pak? Dia sudah punya anak gede-gede tapi masih belum dong. Dongnya gini. Pak Mo, kok iso to menungso kok? Bahasa Indonesia Pak, biar karena ada beberapa. Iya, Pak Mo, kok bisa manusia kok bisa mengampuni. Nah, ini yang menarik bagi saya. Ini ya benar. Ini sangat menarik. Lah kowe iki wong Kristen Alkitabmu iku kudune wis mateng to. Tapi kenapa kok kowe ragu-ragu dalam hal itu? Wong Yesus bolak-balik muni dosamu tak ampuni. Itu bolak-balik Yesus tuh ngomong gitu. Lah sapa pakai nang donya iki setelah Yesus? Itu saya uturutkan sampai saya tekan imam toh. Kenapa manusia bisa mengampuni? Bapak Ibu mungkin pertanyaan itu bisa juga kita refleksikan masing-masing. Kenapa kita bisa mengampuni? Apakah kita bisa mengampuni? Wah, pengalaman menjadi katekis rupanya begitu kaya dengan begitu banyak pengalaman yang kelihatannya memperkaya hidup kita sendiri ya Pak. Iya. Jenengan dapatkan jadi katekis itu apa Pak? Nah, jadi katekis yang paling menarik adalah katekis baptis. Ya. Nah, kenapa menarik? Dari katekis baptis itu saya masukkan gimana orang Kristen masuk Katolik, gimana orang Muslim masuk Katolik. Itulah yang menarik bagi saya. Disitulah pertemuan diskusi. Ya. Nah, yang paling kaget saya menemukan seorang yang dari Muslim. Saya ngajari Yesus digeguyu. Nah itu saya udah tahu. Loh apa? Yesus itu siapa? Yesus saya sudah tahu. Yang saya belum tahu yaitu pengampunan. Ya, lantas itu yang mereka kok iso seperti itu. Ya, Bapak Ibu saya mau memberi konteks untuk pembicaraan ini karena dalam gereja Katolik kita tidak segera menerima orang kalau ada orang yang mau berpindah agama yang nyatanya di Indonesia ini menjadi hal yang umum terjadi. Perpindahan agama kita tidak pernah berpikir secepatnya mendapatkan umat banyak, tetapi kita perlu proses pendidikan. Berapa kali pertemuan minimal Pak? Aturannya kan 50 Romo. 50 pertemuan, jadi agak panjang. Ya. Kalau diadakan selama setiap minggu maka itu sekitar setahun. Maka benar tadi ungkapannya jelas, kita butuh kedalaman batin tentang pengampunan, tentang banyak hal, bukan masalah hanya ini tapi juga ini. Cerita tentang Tuhan adalah tentang penerimaan di dalam batin. Sedikit tambahan Pak mungkin. Terima kasih. Jadi begini, saya mengajar bagi orang Muslim sama orang yang Kristen. Orang Muslim itu gimana caranya dia harus bisa menerima bahwa Yesus itu Tuhan. Itu yang saya drill terus. Selama dia belum menerima Yesus Tuhan itu yang saya kejar. Nah, kalau sama orang Kristen gimana menerima Bunda Maria itu sebagai penolong kita, bukan dia nolong kita, doa. Itu yang saya ajak mereka mengenal itu. Ya, kenapa? Jadi ini tentang keutamaan kekatolikan yang harus diterima dalam hal pengolahan iman. Memang ini adalah pengolahan batin, maka menerima dari sini dalam segala pergulatannya itu menjadi penting. Juga memaknai kita tanda salib itu kan sadril. Itu sadril.
kowe kudu memaknai. Jadi nak kowe isin mengungkapkan dirimu sebagai orang Katolik, gimana kehadiran Tuhan kamu terima di dalam dirimu? Itu utama bagi saya. Keberatannya apa biasanya Pak? Tanda salib di tempat umum? Malu. Malu gitu. Jadi seperti itu. Ya makanya kan di kitab suci nak kowe malu nang arep manusia ya kowe nak nang Gusti Allah. Ya, Itu kalau yang malu di hadapan manusia apalagi di hadapan itu kan di kitab suci ada semua. Jadi itu yang saya terus terang aja yang membuat saya mencintai. Saya memang senang sekali kok ngajar. Ya mungkin ya keturunan pengajar tadi, makanya kalau ngajarin nak dituruti mbok sedina ping pindho ping 3 itu saya siap saja. Sampai sekarang itu kadang-kadang terutama punya murid SMK ini itu enggak jelas tapi ya saya bisa terima. Nah, ini cerita ini menarik. Saya terlibat sedikit banyak di dalam kisah tentang katekumen terakhir ini. Ini hubungannya dengan pandemi dan sebagainya. Mungkin bisa diceritakan Pak, mungkin juga untuk umat mereka bisa melihat betapa anak ini punya pengalaman iman yang baik sehingga dia mau mengatakan saya siap jadi orang Katolik dengan pengorbanan yang sebesar itu Pak. Monggo. Terima kasih. Jadi murid saya yang 2 yang dari SMA Angkasa maupun SMK Angkasa. Mereka dulu belajar sama-sama di gereja sini, di perpustakaan ini sebelum pandemi. Tapi begitu pandemi, hampir 4 bulan itu tidak pernah ngontek saya. Nah, tahu-tahu yang anak SMA itu mengontek saya karena ternyata anak SMA itu terlibat kebutuhan yang harus ditolong dari gereja. Ya, bantuan dari gereja. Dia betulnya di wilayahnya Paroki Bajiro, tapi karena SMA-nya di sini banyak kita tolong dan akhirnya pun ditolong oleh Paroki Bajiro dalam per bulannya itu ditolong. Nah, dari itu karena dia mengontak saya ya dia sajar waktu itu saya tanya, kowe pilih belajar di gereja apa di rumah saya? Dia milih di rumah saya karena dia rumahnya kan di depannya Harjolo Kito, jadi masuk sama ke rumah saya sama jaraknya, ya pilih di rumah saya. Nah itu yang putusan. Yang lucu lagi, yang kedua jadi SMK itu bagi murid saya yang tak anggap roto gila. Kenapa gila Pak? Dia dulu kos di dekat komando sini kan ada toko buku. Setelah pandemi dia ke Magelang di tempatnya Pak D-nya. Pak D-nya orang Kristen. Lah saya tanya, awakmu pengen belajar di mana? Saya pengen belajar sama Mak Temo aja. Lah pono Magelang iki ora ono. Enggak, Pak. Mau kamu ngelaju dari Magelang? Mau. Ini kan terharu saya. Setiap apa itu padahal Pak? Setiap Selasa Rabu. Dulu Selasa Rabu laju Sabtu dari Minggu. Magelang ke Dulu sini. Sabtu Minggu. Sekarang kemarin telepon saya Selasa. Siap. Itu kan yang lucu itu kan saya kadang-kadang jam 2 itu ngebel saya. Pak saya boleh belajar Pak. Lah kok saya bilang tidak boleh daripada nanti sore dia datang ya udah kamu belok dari sekolah ke rumah. Nah hal seperti itu bukan, saya tidak pernah merasa itu apa ya. Ya seneng aja. Karena terus aja saya kasihan dia toh. Magelang sini tuh kan pernah kok. Sampai di jalan Pak saya nggak bisa terus, saya di jalan udahnya makin berjas mulia wae saya bilang gitu. Nah itulah yang harusnya 50. Makanya kalau di rumah itu belajarnya kadang-kadang 2 yang harusnya saya pelajarkan saya jadikan 1. Nggih, bagus. Baik Pak, terima kasih. Ini pengalaman-pengalamannya begitu kaya. Saya pikir banyak katekis juga punya pengalaman-pengalaman yang kaya. Dan kita mengetahui bahwa gereja ini bukan hanya masalah ibadah, gereja ini bukan hanya masalah keuangan, gereja ini bukan hanya masalah struktur, tapi juga ada cerita di balik gereja ini. Mungkin ada 1-2 kata untuk pesan atau apalah, merangkum pengalaman ceritaku bareng Tuhan di dalam refleksi pendek Pak. Ya terima kasih Romo. Jadi pokoknya itu kita kata-kata bahwa apa yang bisa kamu berikan kepada gereja itu yang pokok. Jadi katekis itu semua orang bisa, cuman mau atau tidak mau, intinya seperti itu. Jadi kalau memang orang yang memang mau menjadi katekis, jadilah katekis.
memang pertama kali ragu-ragu, tapi lama-kelamaan bukan kita kok yang ngomong, tapi Tuhan yang menemani kita. Itu saja. Terima kasih, luar biasa. Dan ini bagi saya sendiri sebagai Romo, saya diteguhkan karena pengalamannya membuat saya sendiri merasa ya ini ada begitu banyak kekayaan batin yang didapatkan, dan nyatanya Pak Temo mendapatkan penghargaan dalam arti hati yang mantap bersyukur kepada Tuhan atas pengalamannya. Jenderal bintang 1, melayani sebagai katekis, mendengarkan anak-anak dan menemukan dalam hatinya Tuhan menyertai perjalanannya sebagai katekis. Terima kasih Pak Temo. Bapak Ibu, terima kasih untuk kebersamaan kita hari ini. Ceritaku bareng Tuhan. Ini ceritanya Pak Temo. Bagaimana cerita Anda? Masing-masing kita punya kisah. Kita berjumpa lagi minggu depan dalam pertemuan yang sama. Kalau Anda ingin mendapatkan notifikasi atas acara Ceritaku Bareng Tuhan, silahkan subscribe, like, komen di dalam acara ini. Bukan pertama-tama untuk apa, tapi untuk saling membagikan pengalaman iman, bahwa pengalaman iman ini begitu kaya. Ini cerita kami tentang Tuhan. Bagaimana cerita Anda bareng Tuhan? Terima kasih, matur nuwun, berkah dalem. Berkah dalem.